Mic saya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ternyata mic saya mati dari tadi. Baru sadar saya. Mungkin disiapkan catatannya, soalnya lumayan banyak kalau belajar fikih, kan kita mau belajar fikih satu persatu. Ini nanti saya sampaikan. Sebentar, saya Oke. Catatannya udah disiapkan ya. Nanti saya kalau agak sedikit mendikte ya mohon maaf, karena kebutuhan sih ya belajar fikih supaya ngerti harus pelan-pelan dan satu persatu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mau membahas tentang fikih mudharabah, khususnya terkait dengan tabungan. Jadi mungkin kita fokuskan di pendanaannya ada di tabungan, karena tabungan itu ada yang berakad wadiah dan yang berakad mudharabah. Maka saya coba siang ini memulainya dengan akad yang mudharabahnya ya. Tapi saya nggak fokus ke tabungannya dulu, nanti mungkin di pertemuan ketiga atau keempat nanti baru kita fokus ke tabungan. Mungkin pekan depan fokusnya di fatwa DSN MUI tentang tabungan. Kalau hari ini nanti saya mau fokuskan di standar standar syariah internasionalnya seperti apa, nanti baru kita pekan depan masuk ke fatwa DSN MUI, baru nanti pekan depannya lagi kita akan bahas tentang tabungan di bank syariah sebenarnya. Karena ini bicara tentang standar syariah, saya akan pelan-pelan. Kalau mau mencatat silahkan mencatat. Kalaupun nggak mencatat ya kamu sebenarnya bisa buka standar syariah yang ada di e-learning itu yang udah saya lampirkan, tapi itu kan berbahasa Inggris. Ini saya sampaikan yang berbahasa Indonesianya nanti. Sudah siap? Siap. Sudah, Pak. Ya. Jadi ini ada namanya akad mudharabah ya. Akad mudharabah itu yang ada di standar syariah itu cakupan akadnya itu mi'yar yang diterapkan dalam mudharabah antara lembaga keuangan dengan pihak-pihak atau pribadi-pribadi. Ya. Sebagaimana juga diterapkan pada rekening investasi jika dijalankan dengan dasar mudharabah. Jadi akad mudharabah itu bisa digunakan antara lembaga keuangan dengan pihak-pihak tertentu atau dengan pribadi-pribadi tertentu. Juga bisa diterapkan di rekening investasi atau rekening tabungan jika rekening tersebut dijalankan dengan dasar mudharabah. Nah, ini cakupan dari akad mudharabah yang akan dibahas. Sampai di sini nggak susah ya.
definisi mudharabah sendiri itu adalah syirkah. Ya. Definisi mudharabah adalah syirkah. Apa itu syirkah? Masih ingat? Syirkah. Syirkah adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk mencampur dua harta atau pekerjaan atau kewajiban dalam satu tanggungan, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tujuan syirkah itu adalah mendapatkan keuntungan, di mana ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk mencampurkan harta-harta mereka. Nah, itu definisi syirkah. Sedangkan definisi mudharabah sendiri yaitu syirkah, ya, definisi mudharabah itu adalah syirkah dalam mencari keuntungan. Berarti mudharabah itu mencampur harta dua pihak atau lebih untuk mencari keuntungan, ya, di mana dengan harta tersebut dibagi menjadi dua. Ada pihak yang menjadi rob mal atau pemilik harta, ya, pemilik harta, dan yang kedua adalah pihak dorib atau yang mengelola usaha. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Pengertian mudharabah, definisi mudharabah? Enggak ada. Belum. Ada. Oh, belum. Baik. Syariah atau syariatnya mudharabah itu ada jadi mudharabah itu bahasa lainnya adalah kirot, ya, kirot. Itu akad yang disyariatkan yang mengatur kerjasama investasi antara modal dari satu sisi, ya. Jadi ada yang punya modal, yang di satu sisi ini adalah orang yang punya kemampuan dalam mengelola usaha. Nah, keuntungannya itu, ya, harus didapatkan dan dibagi, kemudian dimiliki secara bersama-sama di antara para pihak berdasarkan kesepakatan yang mereka buat. Jadi kalau dapat untung, mereka bersepakat berapa yang harus dibagi untuk si pemilik modal, berapa yang dibagi untuk si pengelola usaha. Ya. Pihak yang punya modal itu namanya rob mal atau sohibul mal, bahasa lainnya. Sedangkan pihak yang dibebankan untuk mengelola usaha namanya mudharib atau amil. Ya. Sedangkan dalil yang mensyariatkan tentang mudharabah itu ada di Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Yang artinya, dan orang-orang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah. Jadi yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi itu adalah sesungguhnya mereka berjalan dalam rangka melakukan perniagaan dan mencari harta yang halal untuk menafkahi diri dan keluarga mereka. Kecepatan atau kelambatan? Nggak ada masalah. Dan yang kedua dalilnya itu adalah dalil sunnah dari Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini bila menyerahkan harta untuk mudharabah dikelola, ya, maka beliau itu mensyaratkan kepada pengelola itu, jadi tidak boleh melewati laut.
tidak pula boleh melewati lembah, tidak membeli sesuatu yang basah dan lembab. Nah, jika mudorib atau si pengelola usahanya tadi melakukan hal tersebut, maka ia penjamin atau dia akan harus mengganti lah itu istilahnya gitu. Kemudian syarat beliau juga dibawa kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memperbolehkan. Jadi harta mudorobah gitu ya, misalnya kamu punya harta punya uang gitu ya 10 miliar gitu. Terus ada orang mau mengelola usaha misalnya bangun pabrik pentol gitu. Nah, kamu mensyaratkan ini pentol nggak boleh dibawa nyebrang laut, berarti cuma boleh dibawa di Jawa Timur aja. Dia juga nggak boleh dibawa ke lembah misalnya gitu. Kalau nggak boleh dibawa ke lembah, berarti cuma boleh malang-malang kota aja. Kalau sampai ke Batu gitu, ke atas-atas lagi itu udah nggak boleh gitu ya. Tidak membeli basah, oh ini pentol basah ya, nggak bisa ya gitu ya. Harus yang lain berarti. Nah, itu kira-kira sunnah dari Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian ada asar dari yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya beliau itu pernah memberikan kepada seorang laki-laki harta anak yatim untuk dikelola, untuk dimudorobahkan, dan ia mengerjakannya di Irak. Itu contoh dari Umar. Kemudian Ibnu Mas'ud dan Hakim bin Hizam itu sesungguhnya mereka berdua ini melakukan mudorobah. Ya. Jadi ternyata Ibnu Mas'ud dan Hakim bin Hizam itu pernah melakukan kegiatan yang namanya mudorobah. Dan para sahabat tidak pernah mengingkari perbuatan mereka berdua, maka hal ini bisa digunakan sebagai dalil bahwa diperbolehkannya namanya akad mudorobah atau bersirkah dengan cara mudorobah. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Belum. Benar ya. Bagaimana kalau mudorobah itu rugi? Ada yang bisa jawab? Kalau mudorobahnya rugi gimana? Ditanggung Ditanggung siapa? pemodal. Kenapa ditanggung pemodal? So, Hmm? Karena uangnya dari dia. Uangnya dari dia. Iya. Gitu ya. Ruginya kan uang, Bang. Jadi kalau akad mudorobah terjadi kerugian, jika kerugian ini bukan kelalaian dari pihak pengelola bisnis, maka keseluruhan kerugian tersebut itu ditanggung oleh pemilik modal. Tapi kalau kerugian ini karena kelalaian dari pihak pengelola bisnis, maka pihak pengelola bisnis diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Apa yang dimaksud lalai? Dimaksud lalai itu seperti Abbas tadi kan ya, minta ini saya modali kamu tapi bisnisnya nggak boleh dibawa nyebrang laut gitu. Ternyata dibawa nyebrang laut gitu misalnya. Yang tadinya harusnya di Mekah Madinah aja misalnya dia harus ke Spanyol gitu misalnya. Nah, itu kan nyebrang laut. Karena nyebrang laut, kalau ternyata terjadi kerugian, maka pihak mudoribnya harus menanggung kerugian. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Lanjut. Berikutnya adalah kesepakatan pembiayaan dengan cara Lanjut, Pak. ya, kesepakatan dengan cara pembiayaan dengan cara mudorobah. Pertama,
boleh membuat kesepakatan sesuai dengan kerangka Memorandum of Understanding ya, dalam akad pembiayaan dengan akad mudharabah dengan sejumlah dana tertentu selama waktu yang diketahui untuk melaksanakan kesepahaman MOU tadi itu berdasarkan akad mudharabah. Ya. Kemudian yang kedua, MOU menentukan konsep bertransaksinya. Jadi mulai dari niat awal bertransaksi itu, kemudian siqotnya seperti apa, apakah mudharabah yang mutlak atau muqayyadah, gitu ya. Kemudian apakah dengan cara periodik atau terpisah, ya, itu harus dijelaskan dalam MOU itu. Kemudian jika akad mudharabah ini selesai berdasarkan MOU, maka MOU menjadi bagian daripada akad apa aja yang terjadi berikutnya, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh orang-orang yang berakad. Itu tentang kesepahaman pembiayaan mudharabah. Gitu ya. Nah ini ya nanti ada pembagian jenis-jenis mudharabah. Berikutnya tentang akad mudharabah itu sendiri. Akad mudharabah itu sah jika tertulis dengan lafaz mudharabah atau kirot atau muamalah gitu ya. Kemudian yang kedua disyaratkan bagi kedua belah pihak itu memiliki kecakapan ya, atau jadi kecakapan untuk memberikan kuasa, karena kan kalau sohibul mal itu kan memberikan kuasa ya, kuasa uangnya, maka kedua belah pihak itu harus punya kecakapan, yaitu satu memberikan kuasa, yang kedua adalah yang menerima kuasa ya. Karena kalau nggak ada yang kedua ini ya susah, siapa yang mau berakad. Kemudian maka tidak akan sah kecuali dengan kesempurnaan kecakapan ini gitu ya. Jadi ada satu pihak yang memberi kuasa, yaitu sahibul mal, dan ada satu pihak yang menerima kuasa yang namanya mudharib. Berikutnya, pada dasarnya akad mudharabah ini tidak mengikat, dan siapa saja dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad ini ya, kecuali dalam dua kondisi. Jadi kedua belah pihak itu boleh membatalkan kecuali dalam dua kondisi ini. Yang pertama, jika mudharib telah memulai menjalankan usahanya, maka mudharabah berubah menjadi akad yang mengikat ya, sampai pada waktu barang sudah diuangkan atau istilahnya sampai berakhir gitu ya masa mudharabahnya. Yang kedua, jika kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan batasan waktu, maka salah satu anggota tidak boleh mengakhiri mudharabah sebelum waktu yang telah disepakati, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mudharabah ini termasuk akad amanah. Kenapa akad amanah? Karena mudharib adalah orang yang diamanahi harta mudharabah yang ada di tangannya, ya, kecuali ia menyelisihi syarat-syarat akad amanah, yaitu dengan berbuat hal-hal yang melampaui batas pada harta mudharabah, atau lalai dalam mengurus harta tersebut, atau menyelisihi syarat-syarat mudharabah. Bila salah satu hal ini ia lakukan, maka mudharib menjadi bertanggung jawab terhadap modal. Jadi bukan lagi akad amanah, ya, karena dia sudah tidak amanah. Ada pertanyaan sama saya? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Belum. Oke. Belum, Pak. Siap. Berikutnya, jenis-jenis mudharabah.
Jenis-jenis mudharabah ini dibagi menjadi dua ya. Ada mudharabah yang mutlaqoh, ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqoh itu adalah mudharabah tidak terbatas, di mana pemilik modal memberikan modal kepada mudharib untuk menjalankan usaha mudharabah tanpa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Seperti Abbas tadi itu mudharabahnya terbatas ya. Kalau ini ada mudharabah yang tidak terbatas. Jadi tidak ada syaratnya. Jadi maka mudharib itu menjalankan usahanya dengan otoritas penuh oleh dia. Karenanya hal tersebut ia adalah orang yang terpercaya amanah dan pengalamannya dengan pengalamannya ya. Dan juga termasuk mudharabah mutlak ini jika pemilik modal berkata kepada mudharib, kerjakanlah usaha, terserah ya, kebijakanmu seperti apa. Jadi dia menyerahkan harta sepenuhnya. Karena dia tahu nih orang misalnya jago bisnis gitu kayak Abdurrahman bin Auf gitu ya. Meskipun datang ke Madinah miskin, baru sehari udah jadi kaya lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mudharabah muqayyadah. Ada pertanyaan sebelum masuk ke mudharabah muqayyadah? Mudharabah muqayyadah ini pemilik modal membatasi mudharib dengan syarat-syarat tertentu untuk kegiatan usahanya. Apa saja yang menurut pemilik modal ini cocok untuk untuk diusahakan. Jadi pihak mudharib ini harus menerima syarat-syarat tersebut. Sebagaimana tadi Abbas bin Abdul Muthalib tadi mengatakan bahwa tidak boleh dibawa nyebrang laut, tidak boleh dibawa ke lembah, gitu ya. Tidak boleh digunakan untuk usaha basah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu perbedaannya dua jenis akad mudharabah. Yang satu mudharabah mutlaqoh, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Tidak, Pak. Keren, nggak ada pertanyaan. Itu bingung. Berikutnya, jaminan akad mudharabah. Pemilik modal boleh mengambil jaminan ya kepada pihak mudharib ya, selayaknya saja ya. Misalnya modal 1 miliar ya bisa jangan lebih dari 1 miliar minta jaminannya gitu ya. Kemudian dengan syarat pemilik modal tidak mengeksekusi jaminan-jaminan tersebut kecuali bila terjadi tindakan melampaui batas atau mengurangi atau menyelisihi syarat-syarat di akad mudharabah. Jadi kalau dia si mudharib tadi menjaminkan rumahnya, maka rumahnya nggak boleh dieksekusi, nggak boleh diambil paksa kemudian dijual gitu misalnya untuk menutupi kerugian. Gitu. Kecuali pihak mudharib ini melampaui batas. Yang ketujuh itu adalah modal yang harus diserah terimakan dan syarat-syaratnya. Pada dasarnya modal mudharabah itu adalah uang. Ya. Barang atau benda boleh dijadikan sebagai modal mudharabah. Tapi modal awalnya adalah sebetulnya berupa uang. Tapi boleh berupa barang. Ya. Dalam kondisi ini yang jadi patokan adalah kalau misalnya dalam modalnya adanya barang gitu ya. Misalnya kalau mau bersirkah usaha misalnya persewaan mobil kan, kalau nggak punya uang, kalau punya mobil ya udah serahkan mobilnya sebagai modal gitu ya. Tapi mobil ini harus dihitung nilai uang tunainya berapa ya. Nah, dengan nilai uang tunai tersebutlah dianggap sebagai modal mudharabah. Ya.
untuk penentuan nilai barangnya harus menggunakan pendapat daripada ahli yang berpengalaman. Biasanya mungkin kalau di Indonesia itu ada pihak namanya appraisal ya, yang mengukur nilai barang itu berapa. Yang kedua, disyaratkan dalam modal mudharabah harus diketahui sifatnya dan ukurannya. Jadi untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan, nggak boleh. Jadi modalnya kalau nggak jelas tuh nggak boleh ya. Jadi harus jelas gitu ya. Misalnya modalnya nanti tak serahkan nunggu ceknya cair gitu ya. Ceknya belum cair ya berarti belum bisa diakadkan mudharabah kecuali sampai ceknya cair. Yang ketiga, hutang mudharib atau hutang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal ya, dalam mudharabah. Jadi misalnya saya jadi ini yang dimaksud itu, jadi kalau saya sebagai sohibul mal gitu ya, saya punya piutang di orang lain gitu ya, atau orang lain ngutang ke saya misalnya 10 miliar. Kemudian saya bersirkah dengan misalnya Pak Masruhin gitu ya, bersirkah Pak Masruhin sebagai mudharibnya. Saya bilang Pak Masruhin, nanti modalnya antum ambil sama orang itu ya yang punya utang sama saya 10 miliar gitu. Itu nggak bisa dijadikan sebagai modal mudharabah. Jadi harus ada uang tunainya atau barang yang dinilai sebagai uang tunai. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Yang berikutnya itu syarat-syarat modal itu agar mudharib ini dapat melaksanakan adab-adab mudharabah, maka disyaratkan modal mudharabah itu sebaik sebagian ataupun seluruhnya harus diserahkan kepada mudharib. Lalu ia diberi kuasa untuk mengelolanya. Nah, ini penting nih gitu ya. Jangan setengah-setengah ya. Kalau mau ngasih modal 10 miliar tapi ngasihnya 10 juta dulu. Nanti aja kalau gitu berakad mudharabahnya. Oke, ada pertanyaan seperti ini? Nggak ada pertanyaan seperti ini, bener? Hebat kan? Nggak ada pertanyaan, ngerti apa nggak ngerti nih? Hah? Jen, kamu ngerti apa nggak, Jen? Jadi? Insya Allah, Pak. Insya Allah apa? Coba Jen, mudharabah tadi dibagi menjadi berapa Jen? Jen, mudharabah dibagi menjadi berapa Jen? Ini? Iya, Pak. Mudharabah dibagi menjadi berapa tadi? Mudharabah menjadi dua. Menjadi dua, Pak. Apa aja? Apa aja? Mudharabah mutlak, mudharabah mutlakoh atau tidak terbatas, sama mudharabah muqayyadah. Kenapa? Ya. Terus kalau modalnya mudharabah tadi bisa bentuknya apa aja? Amel. Modalnya mudharabah bentuknya apa aja, Mel? Ada suaranya. Tidak berani jawab. Siapa yang bisa jawab? Modalnya mudharabah bentuknya apa aja?
mudharabah bentuknya apa aja? Uang sama barang, Pak. Apa? Uang, Pak. Uang, barang. Barang atau benda. Kalau barang harus diapain? Uang dan Biar bisa barang jadi modal. harus dihitung nilai uangnya. Diketahui sifat dan Nilai sifat dan ukurannya. ukurannya harus dihitung. Baik. Oke, berikutnya adalah hukum keuntungan dan syarat-syaratnya. Jadi hukum keuntungan dan syarat-syaratnya. Ya. Disyaratkan dalam laba atau keuntungan mudharabah, penentuan tata cara pembagian ya, untuk mencegah terjadinya persengketaan. Jadi ditentukan berdasarkan nisbah, ya, nisbah keuntungan, dan bukan dengan jumlah uang tertentu atau nisbah modal. Putri mungkin bisa dimatiin dulu mic-nya, Putri. Dimatiin. Jadi keuntungan itu berdasarkan persentase, ya, bukan dari sejumlah uang dari nisbah modal, ya, bukan dari modal, tapi dari keuntungan. Yang kedua, pada dasarnya tidak boleh menggabungkan keuntungan mudharabah dengan upah. Jadi, namun jika kedua belah pihak sepakat memilih salah satu di antaranya, maka kesepakatan tersebut harus terpisah akadnya dengan akad mudharabah, ya, di mana jika dipisah dengan pekerjaan atau dengan akad mudharabah berjalan, maka ini boleh gitu ya. Jadi mudharib itu harus memilih ya di antara salah satunya, apakah dia ingin mendapat bagi hasil ataukah ingin mendapat gaji saja gitu ya. Kalau dia ingin mendapat gaji, maka kesepakatan mudharabahnya harus terpisah, ya. Tidak boleh mengikat di antara kedua kesepakatan tersebut. Berikutnya, wajib ya dituangkan dalam kesepakatan nisbah dari dividen, ya, dividen atau pembagian laba keuntungan ketika akad dilangsungkan. Begitu juga jika kedua belah pihak sepakat merubah nisbah pada waktu kapan saja, disertai dengan masa yang atau waktunya mungkin ya, waktunya yang akan dilalui kapan. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk 1 tahun pertama nisbahnya 50-50 gitu ya, 1 tahun sampai 5 tahun gitu ya, kemudian 5 tahun sampai 10 tahun misalnya berubah nisbahnya jadi 60-40. Itu harus dijelaskan kapan waktunya berubah gitu ya. Kalau ingin melakukan perubahan nisbah keuntungan. Kemudian yang keempat, jika kedua belah pihak tidak menyebutkan nisbah keuntungan, ya. Jadi tadi kan harusnya disebutkan ya nisbah keuntungan. Nah, ini sekarang kalau kedua belah pihak ini tidak menyebutkan nisbah pembagian keuntungan, maka dalam membagi keuntungan dikembalikan pada kebiasaan yang biasa dipakai. Seperti kebiasaan 50-50% gitu ya, 50% bagi 2. Jika kebiasaan seperti ini pun tidak ada dalam akad mudharabah, maka akadnya batal dan mudharabah mengambil upah, ya, upah yang wajar atas apa yang ia kerjakan. Jadi si mudharibnya ini akhirnya harus menerima upah saja, upah yang wajar. Kira-kira seperti itu.
Ini pernah kejadian, ada kisah itu di pasar Tanah Abang gitu ya. Seorang mudorib itu diserahi modal untuk jualan baju Tanah Abang 1 miliar gitu ya. 1 miliar. Ternyata selama setahun itu usaha bisa berkembang sampai 20 miliar asetnya gitu ya. Nah, ketika ngelihat aset 20 miliar, si pemilik modal ini yang awalnya menyerahkan modal akhirnya ingin mengelola sendiri usahanya gitu ya. Mengelola sendiri usahanya. Nah, tapi sayangnya ketika memulai usaha itu tidak diakatkan mudharabah gitu ya. Nggak jelas keuntungannya itu dibagi berapa segala macam, apakah mudharib ini dapat gaji atau segala macam. Akhirnya berantem. Akhirnya diputuskan, akhirnya pihak mudharibnya hanya diberikan upah saja, upah yang wajar gitu ya. Upah yang wajar. Akhirnya berpisah setelah usahanya berkembang sampai 20 miliar. Kemudian yang kelima, jika salah seorang dari dua pihak yang mensyaratkan kepada dirinya sejumlah uang tertentu, maka akad mudharabah ini batal. Jadi nggak boleh mensyaratkan ya. Ambil keuntungannya disyaratkan, misalnya ini tak kasih modal 1 miliar gitu ya, minimal keuntungan sebulan harus misalnya 10 juta lah gitu. Kalau kurang 10 juta saya nggak mau gitu. Nah, ini nggak boleh begini, ini namanya riba gitu ya. Kemudian pihak pemilik modal tidak boleh menyerahkan dua modal kepada satu mudharib ya, di mana mudharib menerima keuntungan dari modal pertama, sedangkan pemilik modal mendapat keuntungan dari modal kedua. Jadi modalnya seolah-olah dipecah gitu ya. Pecah ya, awalnya 10 miliar dibagi, yang satu 7 miliar atau 3 miliar. Ya udah, nanti mudharibnya dapat bagi hasil yang dari modal 3 miliar gitu ya. Terus saya yang dapat, pemilik modal dapat hasil yang dari modal 7 miliar. Ini nggak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketujuh, dalam mudharabah tidak ada keuntungan kecuali setelah modal kembali secara utuh. Ya. Kapan saja kerugian terjadi dalam aktivitas mudharabah, maka ditutupi dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari aktivitas yang lain gitu ya. Ya, jadi harus tambal sulam gitu ya. Jadi ketika keuntungan misalnya bulan ini keuntungan misalnya kesepakatannya keuntungan dari keuntungan bersih itu yang dibagi adalah misalnya 80%-nya. 80%-nya ini baru dibagi misalnya 50-50. Jadi misalnya dapat keuntungan 100 juta sebulan, 20 jutanya disimpan untuk menutupi kalau nanti ada kerugian. Itu boleh disepakati seperti itu. Sedangkan 80 jutanya dibagi menjadi dua. Misalnya 40 juta, 40 juta. Ini bisa seperti itu. Kemudian mudharib ini berhak mendapat bagiannya dari keuntungan dengan melihat realisasi dalam aktivitas mudharabah ya. Ini tinggal ngelihat net marginnya ya, net marginnya ada berapa dan pihak mudharib ya berhak mendapatkan bagiannya gitu ya. Jika harta pribadi mudharib tercampur dengan harta mudharabah, maka ia menjadi mitra syirkah terhadap hartanya ya. Jadi keuntungan ini harus dibagi berdasarkan porsi modal. Porsi modal. Kalau porsi modalnya jadi 90-10, ya 10%-nya mungkin modalnya mudharib, ya mudharib harus dapat keuntungan 10%-nya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan seperti ini? Tidak ada. Alhamdulillah. Insyaallah nggak ada pertanyaan. Berikutnya adalah wewenang dan tugas mudharib. Ya. Yang pertama, jika akad mudharabah mutlaqah, maka mudharib boleh mengerjakan apa saja yang dikerjakannya. Ya, jadi terserah dia gitu ya, mau misalnya memanfaatkan peluang-peluang ya, maupun dia mau langsung dia misalnya menjual dan membeli barang dengan cara tidak tunai gitu ya. Kemudian
atau dia ternyata bersirkah dengan pihak lain lagi gitu misalnya gitu ya. Itu diperbolehkan. Kemudian pemilik modal boleh membatasi aktivitas mudhorib ya demi kemaslahatan. Yang membatasi mungkin bisa juga misalnya membatasi pengambilan keputusan misalnya gitu. Tapi soal bisnis itu terserah. Tapi soal pengambilan keputusan itu dibatasi misalnya mudhorib. Misalnya modal dikasih 100 miliar, mudhorib hanya dikasih kuasa untuk misalnya mengambil keputusan sampai batas 10 miliar gitu. Itu diperbolehkan dalam akad mudharabah. Berikutnya, pemilik modal tidak berhak mensyaratkan bahwa dia juga boleh mengelola bersama mudharib, melakukan aktivitas jual beli dan serah terima. Ini nggak boleh pemilik modal. Pemilik modal hanya boleh menyertakan modalnya saja. Kemudian mudharib melakukan sendiri setiap pekerjaan yang biasa dilakukannya sendiri oleh para investor dan ia tidak berhak mendapat upah atas pekerjaan tersebut. Ini tadi ya, kalau dia bersepakat berbagi hasil ya dia hanya terima bagi hasil saja. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kelima, mudharib tidak boleh menjual barang dengan harga yang lebih murah. Kemudian tidak boleh juga membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Ya. Jadi ketika pulaan dia dimahal-mahalin gitu ya. Ketika jual malah dimurah-murahin gitu ya supaya cepat laku. Ini namanya melakukan kelalaian namanya. Gitu ya. Jadi kalau terjadi kerugian maka mudharib yang harus bertanggung jawab. Kemudian mudharib tidak boleh meminjamkan atau menghibahkan atau bersedekahkan harta mudharabah. Ya, meminjamkan, kalau meminjamkan nggak boleh, tapi kalau bersirkah boleh ya. Bersirkah dengan pihak lain boleh. Kemudian mudharib juga berhak mendapat biaya perjalanan untuk kemaslahatan ya, perjalanan bisnis gitu ya. Ya misalnya harus pergi ke luar negeri ya memang ya dia punya hak gitu untuk mendapatkannya. Ada pertanyaan sebetulnya? Nggak ada? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Terakhir ini adalah berakhirnya mudharabah. Berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah berakhir pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama yaitu pembatalan atas keinginan dari salah satu pihak. Karena mudharabah termasuk kategori akad yang tidak mengikat. Ya. Jadi kalau salah satu pihak ingin membatalkan ya sudah bisa saja gitu karena mudharabah ini masuk kategori akad yang tidak mengikat. Yang kedua, apabila disepakati kedua belah pihak mudharabahnya untuk berakhir. Kemudian berakhirnya waktu mudharabah jika kedua belah pihak sepakat untuk menentukan tempo berakhirnya. Ya, misalnya kita bermudharabah 2 tahun aja gitu, kecuali dalam kondisi yang mengharuskan untuk dilanjutkan. Ya, kalau tetap harus lanjut, pas ternyata sudah misalnya di awalnya ditetapkan 2 tahun gitu ya, ternyata pas 2 tahun ini masih ada piutang kepada pihak lain gitu ya, masih besar misalnya sampai puluhan miliar, ya tetap dilanjutkan kalau begitu sampai disepakati untuk diselesaikan semuanya. Kemudian berakhirnya mudharabah ini juga jika ternyata lenyap atau hancurnya harta mudharabah, misalnya kebakaran kan kita nggak ada yang tahu ya. Atau yang terakhir yaitu wafatnya mudharib, ya maka atau perusahaan mudharabahnya dilikuidasi gitu ya. Kalau sudah dilikuidasi ya sudah, berarti bangkrut gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Masih ada sisa waktu. Berapa? 15 menit ya? 10 menit? 13 menit. Silahkan. Pertanyaan. Pak, maaf mau tanya. Iya. Oh iya. Siapa Rizky Anda? Kenapa?
tadi. Nulis juga. Oh, nulis lah. Ya, nulis lah. Dia dulu. Ya, Itu Dia Pak. dulu. Ya, Ya wis saya ada. ya wes. Jenis mudhoroba ada dua, mutlaqoh sama muqayyadah. Nah, itu apa nisbahnya itu nanti sama, Pak? Ayo, nisbahnya tadi gimana? Menentukan nisbahnya tadi. Menentukan keuntungan itu tadi gimana? Menentukan keuntungannya itu dalam mudharabah. Ditentukan berdasarkan nisbah, bukan dalam jumlah tertentu. Dan tidak boleh menggabungkan keuntungan modal dengan upah. Iya, Berarti berarti keuntungannya itu baik mudharabah muqayyadah ataupun mutlaqoh itu ya disesuaikan dengan kesepakatan nisbah yang disepakati. Jadi nggak ada bedanya antara mudharabah mutlaqoh dengan muqayyadah gitu. Semuanya berdasarkan kesepakatan. Apa oh yang iya, Pak. disepakati itu yang dijalankan. Ada lagi? Dia? iya Pak, mau tanya. Kan tadi yang berakhirnya akad mudharabah itu kan adanya harta yang hancur. Misalkan karena kebakaran. Hmm. Kebakaran kan itu musibah, nggak ada yang tahu. Hmm. Nah, itu kan jadinya ada kerugian. Kerugiannya itu ditanggung oleh sohibul malnya atau mudoribnya. Ditanggung sohibul mal. Yang mudorib kan nggak bisa apa-apa loh. Kalau kebakaran sepasar, satu pasar kebakaran lenyap semua, ya paling yang bisa selamat uang tunai kan. Kadang kan ada yang menyalahkan gitu, kok bisa kebakaran. Menyalahkan yang sesuai modal. Menyalahkan apa? Ya kalau itu diserahkan ke apa namanya, ke hakim atau ke apa, ke pihak kepolisian. Siapa yang apa namanya, disidik oleh kepolisian misalnya yang bersalah, ternyata pihak mudorib gitu ya sengaja membakar misalnya gitu, ternyata menurut kepolisian, ya berarti pihak mudorib yang harus tanggung jawab. Tapi kalau ternyata diinvestigasi ternyata sohibul mal yang membakar gitu ya, misalnya, nggak ada yang tahu ya. Kalau ternyata terbukti seperti itu, ya sudah, berarti pihak mudorib tidak bertanggung jawab apa-apa karena memang pihak sohibul mal yang apa namanya, bertanggung jawab karena dia sendiri yang melakukan kejahatan. Begitu kira-kira. Ya Pak, makasih. Ada lagi yang lain? Yang lain? Habis yang lain? Nggak ada? Wah, pekan depan kalian baca itu ya, fatwa DSN MUI tentang tabungan ya. Kamu baca, di pekan depan kita coba bahas. Kita lihat fatwa DSN MUI. Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Halo? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, Cindy nggak nanya, Mbak Cindy. Kalau nggak ada, ya sudah, saya akhiri. Nanti videonya saya upload, mungkin ada yang nanti apa namanya, tadi ada yang ketinggalannya, silahkan diulang-ulang videonya ya. Insya Allah saya upload setelah ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Cek value.